Oke, shalom saudara-saudara sekalian, kita mulai ibadah kita pada jam 2 siang hari ini. Sebelumnya kita ada pengumuman, jangan lupa minggu ini start Komsel sudah mulai lagi. Hubungi kepala ketua Komsel masing-masing, jangan lupa dari Senin sampai Sabtu. Kalau yang tidak bisa hari Senin, datang hari Selasa dan begitu. Multicultural juga tetap ada, dihubungi dengan Ibu Fani tiap hari Jumat juga. Dan untuk Selasa, multicultural hari Selasa. Untuk kita ada program doa syafaat. Jangan lupa untuk yang setiap orang yang bertugas kirimkan doa syafaatnya antara jam 7 sampai jam 9. Dan juga tolong jangan lupa, jangan harus diingetin, aktif untuk mengirimkan inisiatif dan tahu jadwalnya masing-masing hari apa gitu. Jadi jangan sampai pastor kami itu mengingetin, jangan lupa ya hari ini tugas kirim doa. Kita harus lebih aktif lagi. Dan untuk untuk ibadah JKI Penuai Sabtu ini jam 2 secara online. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online JKI Penuai. Oke, sekian pengumumannya. Kita siapkan hati kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Kita masuk hadirat Tuhan, biar kita rasakan hadirat Tuhan hari ini, di mana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dalam ibadah hari ini. Tuhan tahu bahwa Tuhan yang terus cinta hidup kita, Tuhan yang merancangkan hidup kita, Tuhan yang pimpin hidup kita. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua dalam campur tangan Tuhan. Kita tidak lupakan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita mulaikan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau pimpin kami sehingga sampai saat ini ya Bapak kami dapat kembali beribadah ya Bapak. Berkati ya Bapak jam-jam ibadah siang hari ya Bapak. Kau yang kumpulkan kami ya Bapak, Kau pimpin kami ya Bapak sehingga kami dapat menerima berkat-Mu ya Bapak. Persiapkan hati kami ya Bapak dapat memuji dan menyembah Kau pada siang hari ini ya Bapak. Ini kami ya Bapak, kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada dan turun di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak jam-jam ibadah pagi hari ini ya pada Kau saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya nama Tuhan kami telah bersyukur. Amin. Kita siapkan hati kita. Tuhan yang tulis cerita hidupku, suka dan duka bersamamu Tuhan. Tak ku lupakan
Oke, shalom semuanya. Wah, mereka semangat deh. Boleh bagi berdiri, salam kanan kirinya. Itu udah masuk bulan Februari ya. Ada tanggal yang spesial di bulan Februari. Tanggal berapa? Tanggal 14, bulan kasih sayang. Jadi kita di bulan ini harus lebih lagi. Gak cuma bulan ini, hari-hari bulan berikutnya juga kita harus sayang satu sama lain. Oke, saya pengen kita semuanya nyanyi bareng-bareng lagu ini karena lebih banyak Bapak Ibu Saudara, jadi harusnya lebih kenceng dari saya. Meskipun saya pakai mikrofon ya.
kita memasuki bulan kedua ini. Mari kita juga mau bersyukur, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala campur tangan-Mu Tuhan, segala perkara yang Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami ada sebagai kami ada ya Bapa. Tuhan, hari-hari kami boleh lewati bersama-Mu Tuhan, semuanya itu karena anugerah semata-mata daripada-Mu ya Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Karena Engkau-lah Tuhan yang berkuasa berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk program-program di bulan Februari ini Tuhan. Dengan adanya komsel yang akan kami lakukan juga Tuhan, mari kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada yang membuat Tuhan untuk acara komsel ini dapat berjalan dengan baik. Para pemimpin komsel semuanya juga Tuhan, anggota-anggota yang ada semua boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, semakin mengenal akan mau-Mu di dalam setiap pelayanan hidup kami Bapa. Berkati Tuhan mereka yang membutuhkan pekerjaan, berkati mereka yang sakit, sembuhkan Tuhan. Berkati mereka juga yang dalam masalah-masalah yang dihadapi mereka di perantauan di Australia ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan, untuk bisa, untuk yang lain, kiranya Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau pasti ada Tuhan, ada penyelesaian. Engkau sendiri Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pastoral-pastoral yang ada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka lebih dari cukup Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain juga ya Bapa. Bapa di surga, berkati negara Australia ini Tuhan. Karenanya Tuhan, negara Australia ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Boleh Tuhan, mereka yang ada di Australia ini Tuhan, yang berjuang khususnya untuk bangsa kami Tuhan, orang Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau sendiri membuka jalan, berikan kepada mereka juga Tuhan jalan-jalan yang mereka menghadapi jalan buntu, boleh mendapat jalan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Berkati negara Australia ini Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi hikmat akal budi daripada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan setiap program-program yang diadakan juga boleh semuanya Tuhan karena hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, negara Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Kau campur tangan Tuhan, sehingga nama Indonesia Tuhan boleh menjadi negara yang kejayaan Tuhan, boleh menjadi negara yang maju Tuhan. Berkati pemerintahan Indonesia Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah. Berikan Tuhan mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau juga Tuhan di Indonesia Tuhan, di pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun. Kiranya Engkau memberkati mereka lebih dari cukupnya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap program khususnya untuk DKJ Rehos Tuhan, penuhan Tuhan, Narwas itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dalam program-program tahun ini Tuhan, semuanya boleh sesuai dengan keinginan hati-Mu ya Bapa. Kami berkati Tuhan program-program yang ada, menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, tak selamanya mentari bersinar.
firman-Mu Tuhan, yang mau mendapatkan lebih Tuhan dari apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk mempunyai telinga yang mendengar, hati yang terbuka Tuhan, sehingga kami menjadi ladang-ladang yang subur di hadapan-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus lebih kuat lagi. Bekerjalah Tuhan lebih kuat lagi sehingga kami pulang. Kami membawa sesuatu yang baru di dalam hidup kami, untuk mengubahkan hidup kami seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang ready untuk firman Tuhan boleh berkata amin. Silakan sehat semuanya dulu, silakan. Terima kasih untuk tim praise and worship kita pertama kali melayani sama-sama. Kita kasih aplaus dulu dong untuk anak-anak kita, luar biasa ya. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Udah minum kopi? Sudah. Oke. Hari ini saya terima kasih saya dikasih kesempatan oleh Pastor Nur untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu kita akan sama-sama belajar masih berkaitan dengan visi House of Sacrifice 2023. Kita sama-sama katakan the year of extra mile. 1, 2, 3. Oke, extra mile, 2 miles ya, di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Matius 5 ayat 1 berkata, and is anyone force you to go 1 mile, go with him 2 miles. Jadi kalau ada orang yang suruh kamu 1 mile, kamu harus 2 mile langkahnya. Nah, hari ini saya akan membawa suatu firman Tuhan yang berjudul Examine Yourself. Sebentar. Mana ya? Oh ini. Firman Tuhan ini ya, examine yourself. Di dalam 2 Korintus 13, 5-6 berkata seperti ini. Examine yourself to see whether you are in faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test. Sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Kristus dengan kuat, kita harus mengerti bahwa perjalanan kekristenan itu selalu ada sangkut pautnya dengan examine yourself. Bahasa Indonesianya apa sih? Apa? Ya, menguji diri sendiri. Nah, ini pekerjaan yang nggak selesai sebenarnya sampai kita dipanggil Tuhan ke rumah Bapa. Kenapa? Karena kita harus menguji diri sendiri. Jangan-jangan kita ternyata udah drag away from the line gitu loh, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saya balik lagi ke the year of second mile. Kenapa kita harus menguji diri sendiri? Karena kalau nggak menguji sendiri, kita nggak pernah tahu kita udah jalan berapa miles. Kita udah jalan 1 mile, 2 miles, 3 miles. Jadi harus terus diuji gitu ya kan. Nah, perjalanan 2 miles yang dimaksud oleh Matius 5 ayat 41 ini masih berkaitan dengan tentara Romawi backgroundnya. Tadi waktu itu udah pernah dijelasin sama Pak Sutluan ya. Jadi tentara Romawi ini membuat suatu peraturan. Jadi mereka tentara punya kekuasaan dong ya atas semua orang yang berada di situ. Nah, di dalam jalan-jalan kota-kota itu dikasih garis itu ada garis 1 miles, 1 miles lagi gitu. Jadi setiap kali tentara Romawi ini ketemu orang, which is pada waktu itu yang diperbudak adalah Jews, jadi mereka bilang, aduh kok berat nih, tolong dong bawain. Nah ini yang namanya setiap orang Yahudi ini harus say yes, nggak boleh say no, karena itu sudah ada di law-nya. Jadi kayak undang-undangnya itu sudah ada gitu. Mereka nggak boleh, karena kalau enggak mereka akan dicambuk. Jadi ini backgroundnya. Nah Tuhan bilang Matius 5 yang 41 ini harus ketika orang itu bilang kamu suruh jalan 1 mil, kamu harus jalan 2 mil. Ini tuh ada sangkut pautnya dengan kalau kita judul perikop Matius 5 itu kan khotbah Yesus di bukit, mengajarkan ini, mengajarkan itu. Baca deh, itu benar-benar pegangan hidup kita untuk kita tuh berkuat di dalam berjalan di dalam dunia ini. Jadi Matius 5 itu berkata soal pembalasan dendam. Perikop mengenai Yesus mengajarkan tentang pembalasan dendam. Di bawahnya ada ayat ini. Jadi gitu loh. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita, bahkan
kalau ditampar kanan kasih kiri. Nah ini berkaitan juga dengan itu. Jadi kalau disuruh 1 miles, jalannya jangan 1 miles, 2 miles. Kenapa? Udah pasti dong ya orang yang jalan yang disuruh sama orang Romawi ini kan pasti berkeluh kesah dong. Capek jalan 1 mil. Ada yang tahu nggak sih 1 mil berapa kilometer? 1,6. Iya. Jadi kalau 2 mil 3,2. Pasti banyak komplain dong ya sejauh 3,2 itu. Dan ternyata mereka itu rata-rata waktu diminta tolong dong bawain ini, itu tuh kayak jadi tukang pos, saudara. Jadi purpose itu dibikin suatu sistem bawa barang, udah kayak bawa barang buat deliver something gitu. Kalau sekarang tuh Uber gitu ya, sekarang tuh post office gitu. Nah tapi ini adalah memakai tentara Yahudi gitu. Dan rata-rata tahu nggak mereka berjalan di pundaknya berapa kilo? Ternyata 30 kilo. Dengan 30 kilo Tuhan bilang jalannya jangan 1 mil, harus 2 mil. Dan harus balik lagi ke aslinya. Jadi kalau saya dari sini saya udah jalan 2 mil, saya harus balik lagi ke sini. Karena peraturannya mengharuskan mereka berjalan itu cuman sampai 1 mil atau 2 mil ketika Tuhan Yesus mengasihi itu. Dan gak boleh lewat di situ lagi, digantiin lagi dengan orang lain. Jadi totalnya mereka berjalan sebenarnya berapa? 4 mil. Jalan sono 2 mil, balik lagi ke asal. Jadi 4 mil. Makanya firman Tuhan tuh luar biasa ya. Jadi Tuhan gak bilang 1 mil aja, tapi total itu 2 mil dan balik lagi itu 4 mil. Itu backgroundnya kenapa Tuhan bilang, ya kan, harus jalan 2 mil. Dalam arti membawakan sesuatu di atas rata-rata. Itu yang Tuhan mau sebagai kita, sebagai pribadi yang mengenal Kristus. Nah, kemudian ini tadi udah. Nah, orang yang kalau soal jalan 2 mil ini berkata soal paradigma kehidupan dari orang-orang berusaha hidup melampaui level mediocre. Jadi living above the level of mediocrity. Jadi mediocre itu apa artinya? Yang tadinya cuma gini, ya gitu. Enggak. Ya rata-rata aja itu mediocre. 2 mil ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mau hidup di atas rata-rata dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya makan misalnya daging steak, ya ini makan beda sih sebenarnya kasusnya kan. Misalnya 250 gram misalnya, kan nggak mungkin ya. Ya next time untuk sehat, jadi saya harus mengurangi, harus cukup dengan 100. Itu yang dinamakan di atas rata-rata. Yang tadinya terbiasa tubuh saya memakan 250, tapi kalau kita mengikuti apa yang host kerjakan tahun ini, kita harus berani tuh meng-cut everything. Namanya juga di atas rata-rata gitu. Jadi harus melakukan sesuatu yang biasanya kita kerjakan, tapi ini ekstrim. Kurang lebih seperti itu. Itu yang dikatakan dengan 2 mil. Yesus menghendaki agar murid-muridnya hidup di atas level rata-rata. Jadi 2 mil extra mile tahun ini, ayo ingatkan di dalam hidup kita bahwa aku hidup harus di atas level rata-rata. Amin. Biasanya kalau berantem misalnya sama suami, kalau konflik dia jangan berantem. Biasanya gitu. Sekarang menahan diri sendiri, itu namanya level di atas rata-rata. Suami bingung kok biasanya begini ya, kok tiba-tiba hari ini beda. Itu level di atas rata-rata. Karena biasanya berisik, sekarang agak diam. Tadi pagi memberkati banget loh omongan Bapak ya, tentang firman Tuhan mengenai if God will touch your lips and mouth, there's a power in your words. Wih, luar biasa ibu-ibu. Haleluya, amin. There's a power in your word. But the main point is if God touch your lips and your word. Kalau Tuhan gak nge-touch dan you're not allowed to God to touch you, then your word is nothing. Gitu. Jadi ini yang Tuhan mau untuk House of Sacrifice tahun ini. Yang biasanya kalau memperhatikan jemaat, halo how are you gitu. Cuman by text aja. Sekarang ini, kamu udah makan belum? Yuk pergi makan sama aku. Nah itu dia, atas rata-rata. Amin. Kemudian Thomas Edison berkata, genius is a 1% inspiration, 99%
99% perspiration. Saya Google perspiration itu apa gitu ya kan. Ternyata the process of sweating. Jadi kalau mau, ini Thomas Alva Edison yang berkata, yang sekolah-sekolah jangan nyerah. Ternyata orang paling pintar aja itu berkata seperti itu, 1% inspiration, sisanya kerja keras bro. Kerja keras untuk belajar, kerja keras untuk nulis, kerja keras, perspiration, the process of sweating. Kalau belum sweating dalam study, belum kerja keras. Kalau belum sweating dalam study, belum jadi jenius. Karena 1% inspiration, sisanya sweating. Ya kan, sama 2 miles berkata soal sweating, soal proses yang kita harus jalanin. Daging nolak saudara, mau jadi kurus gitu kan, nolak banget daging, makan tetap nafsu gitu ya kan, nolak. Tapi apa, ada proses of sweating. Kalau kita sekarang kalau ngikutin sosial media ya, saya tuh suka heran, orang tuh nggak ada apa ya, nggak ada prestasi tapi bisa jadi viral. Tapi saya harus akui, mereka menjadi viral karena mereka melihat beberapa hal di dalam dunia ini yang belum pernah orang pikirkan, mereka udah pikirkan. Itu namanya benar-benar pintar, gitu kan. Jadi mereka tuh istilahnya dikatakan orang jalan 2 mil kayak gini nih. Orang belum jalan dia udah mikir another step. Kalau kalian suka punya anak, liatin anak main game ya, mereka tuh suka nonton YouTube, setel aja di TV. Isinya apa sih? Bukannya soal teka-teki menyelesaikan game A, masuk ke sini pencet A, pencet. Bukan saudara. Tahu nggak ini tonton apa? Orang lain mengomentari video game itu, dan anak-anak suka. Saya kalau lihat ikut nonton nih, kayaknya aneh ya. Tapi that's the world today, gitu ya kan? Kalau kita nggak belajar, orang dunia tuh udah duluan doing extra mile. Masalahnya kita dalam kehidupan rohani kita itu manja banget. Suka compare gini sama orang lain, dia aja masih suka bohong, gue tenang aja gitu. Dia aja masih suka berdosa, ya sudah, aku berdosa aja sedikit, bohong putih katanya. Padahal Tuhan mau extra mile, di atas rata-rata level keimanan kita tuh harus terus menanjak. Ada proses of sweating untuk menjadi berjalan di dalam 2 miles ini. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup. Tahun kemarin aku udah gak berbohong, tahun ini harus tambahin lagi, jujur in everything, ya kan? Jujur, minta hikmat Tuhan. Saya percaya apa yang tadi pagi Bapak khotbahkan, ketika the power of God touch our lives and our words, mulut kita tuh kan berubah loh. Kalau kalian gak percaya, you ask Holy Spirit to change you inside out. Karena ini yang bekerja tuh seperti itu. Firman Tuhan itu yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita resap, itu harus dikerjakan. Ketika kita mengerjakan, take over, Lord, take over my life, Lord, take over my words. You can imagine like something really encourage orang gitu kan, lift people lives up gitu. Itu come out from your words. Itu terjadi saudara. Ketika Bapak bilang the power of the Lord when touch your lips and your mouth, itu kan berubah. Seperti yang Heskel bilang, tulang-tulang yang kering itu akan dibangunkan. Benar saudara, itu harus percaya. Maka kita untuk mencapai itu harus dilatih. Nah, Pastor Iwan itu membawa beberapa hal. Ini yang kemarin dia bawa kalau nggak salah, extra mile. Ini pasti berhubungan dengan body, soul, and spirit. Kita nggak jauh-jauh sebagai kekristenan, kita pasti touching body, soul, and spirit. Banyak orang nggak mau touching body. Pernah dipikir ya sudahlah, go with the flow gitu ya kan. Sudah tua ya sudah tua gitu. Tapi body represents the way you look after yourself. That's body tells everyone gitu kan. Kalau di dalam kehidupan kamu pakaian itu, saya kasih tahu ya, the way you clothe yourself is represent your personality, your character, and who you are in the front of people. Kalau dokter pakainya baju gembel, orang bilang, kok dokter gini? Kan nggak mungkin, dokter pakainya putih-putih. Makanya pastor-pastor sini kan suka menyediakan extra jas di dalam mobil. Ketika ada panggilan kering
gitu langsung just pakai gitu ya kan. Bukan apa, untuk menghormati orang yang kita visit dan kemudian ya that's how we are gitu kan. Jadi nggak mungkin sebagai seorang yang mengenal Kristus kita nggak touch body, itu nggak mungkin. Please aware of your body gitu. Dan ya kalau sakit kan kita akhirnya terhenti ya, nggak bisa melayani Tuhan. That's very sad gitu kan. Tuhan tetapkan kita umur 90, sakit ke 70, akhirnya harus ini itu, akhirnya apa? Memperlambat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi ada 3 bagian, body, soul, and spirit, ya kan? Body, physical side of a person is touch the material world through the 5 sense: sight, smell, hearing, taste, and touch. That's the body, part of the body, gitu kan? 1 Korintus 9 berkata ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Semua di sini tuh ada amin ya, kalau kita semuanya ambassador of the Christ. You have to tell the gospel to the people. That's our job, our amanat agung. Itu yang firman Tuhan jelaskan. Jadi melatih tubuhku dan menguasainya. Tahun ini latihlah tubuhmu dan kuasailah. Aku harus ngomong sama diriku sendiri, latihlah tubuhku. Aku juga manusia olahraga gitu kan. Jadi latihlah tubuhmu dan kuasailah seluruhnya. Jangan aneh-aneh gitu kan. Mau ikutan kan ada tuh pastor-pastor di Instagram, tatonya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Aduh, elus dada gitu kan. Dia bilang apa? Latihlah tubuhku dan menguasai seluruhnya. That's you have to control yourself. Bukannya pastor-pastor di sini bilang, Vila kegemukan, dia bukan begitu caranya. Firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 23. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Kuasai, kalau lagi ada banyak manis, saya ngomong sama diri saya sendiri ya. Saya suka banget manis-manis, saudara. Kalau misalnya udah bilang manis, oke. Gitu. Kuasai, jangan sentuh yang manis-manis gitu kan. Jangan sentuh yang membuat hidupmu, bodimu jadi hancur-hancuran, akhirnya apa yang Tuhan mau tidak terjadi. Itu yang pertama yang kita katakan tentang body. Kemudian soul is the life of a person. It is an animating principle of a person and is responsible for imagination, memory, reason, emotion. As a touch, the soul serves as a command center for the person. Ini command center. Jadi what we do itu di jiwa, ya kan? Kehendak semuanya ada di jiwa. Neither the body nor the spirit can function on its own, but look to the soul for direction and action. Mazmur 42. Kita buka yuk Mazmur 42. Aku baca ya, Mazmur 42. 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Sebab itu aku teringat. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dan deru air terjumur dengan gelora, dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?
seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saudara, kalau kita baca Mazmur 42, lihatnya dari yang nulis. Yang nulis itu udah terbuang sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya hidupnya tuh udah kayak merasa hopeless, udah nggak berguna, udah kayaknya seseorang yang udah di label sangat jelek, Bani Korah. Itu Bani Korah. Nah, kenapa saya memakai ayat ini? Kita mau lihat bahwa kehidupan manusia di Mazmur 42 ini realitinya jiwa itu gampang sakit. Kemarin kita pastoral meeting, kita bahas tuh yang namanya apa? Depresi. Depresi ini adanya di jiwa nih, ya kan? Jiwa itu berkata soal imagination, memory, reason, emotion. Nah, Alkitab tuh berkata, kalau kita baca bagaimana Tuhan tuh berkata, hei jangan marah. Bukan soal jangan marahnya saudara, tapi dibilang lagi apa? Jangan sampai amarahmu itu menguasai dirimu, menguasai jiwamu. Itu yang gak boleh. Jadi marah kalau misalnya anak nakal, kita kasih tahu, ngeyel, marahin gak apa-apa gitu ya. Tapi jangan sampai amarahnya ini menguasai kita day by day. Gawat, karena kalau udah di jiwa, kalau kita nggak melepaskan itu, kalau kita nggak memakai firman Tuhan to cleanse our heart, pemazmur berkatakan cleanse my heart, O Lord. Jadi pemazmur tuh berkali-kali bilang, Tuhan, tolong Tuhan, bersihkan hatiku. Pemazmur juga bilang, jiwaku sakit Tuhan. Ini kan kata-katanya ya, bilang aja Tuhan, jiwaku sakit, jiwaku gelisah, jiwaku anxiety, jiwaku gelisah memikirkan hari ini atau memikirkan masa depan. Datang ke Tuhan. Makanya Mazmur 42 berkata seperti itu. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Ini kalau level jiwa loh saudara. Kalau level raw nggak menginginkan Tuhan, efeknya ke level jiwa. Maka kita akan jadi malas kenal Tuhan, malas berdoa, malas baca Alkitab. Ini serius ya. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, udah golongannya mati secara rohani. Rohnya nggak hidup, jiwanya kena, apalagi tubuhnya. Itu udah harga mati, udah nggak bisa diapa-apain. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah memuji, nggak pernah memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, udah nggak ada yang namanya zombie di sini ya. Maksudnya nggak ada kata-kata, oh ya aku Kristen yang zombie, nggak ada. Either mati atau hidup. Kalau udah di jiwa, hati-hati. Jiwa harus dibersihkan. Makanya examine yourself. Apakah kita masih berada benar-benar mengandalkan Tuhan dan berjalan di dalam Christianity yang benar, di dalam faith kita. Itu yang 2 Korintus bilang. Jadi rasa sedih, rasa sakit, rasa kecewa, itu semuanya di jiwa. Gimana nyelesainnya? Datang ke Tuhan, bereskan setiap hari. Karena kalau kita berkata soal jiwa, itu seperti orang membersihkan rumah. Rumah tahu ya, saya udah gak bersih rumah saya udah berapa minggu. Udah ancur-ancuran di dalam. Udah gak betah rasanya. Itulah, karena belum sempat saudara nanti kalau sempat. Itulah gambaran jiwa. Kalau jiwa mau kena, kalau kita gak bersihin, apa yang terjadi di dalam rumah itu sama seperti jiwa, numpuk terus. Maka sampahnya akan jadi banyak. Lama-lama berkerak. Udah berkerak, pernah nyuci panci berkerak gak? Setengah mati susahnya nyuci panci berkerak. Sama. Kalau pastor-pastor di sini membersihkan, membantu membersihkan jiwa kita, take their advice. Ayo kata pastor, berdoa saudara. Ayo kata pastor, lepaskan pengampunan. Itu buat kita, ya, buat jiwa kita. Hasilnya, kau akan jadi pribadi yang gak gampang marah, gak gampang tersinggung, gak gampang komplain, gak dikit-dikit dikasih tahu marah. Itu gak gampang. Kenapa? Karena bersih. Kalau sesuatu bersih, panci itu bersih, dia gak gampang untuk berkerak. Berkerak dikit bersih, berkerak dikit bersih. Tapi kalau panci udah berkerak lama,
Coba dicoba di rumah. Mau pakai obat apapun susah, setengah mati. Jadi itu lapisan di jiwa ini harus hati-hati, karena segala sesuatu, body itu berkata soal function, soul itu berkata soal personality, thinking, reasoning, conscious mind, belief, altitude, feeling, emotion, memories. Jadi ini banyak di soul. Yang ini harus kita pikirin. Yang harus kita benar-benar pikirin, oh jiwa aku kena gak ya? Mazmur 42 itu benar-benar anes. Kita sebagai manusia biasa anes aja gitu sama Tuhan. Tuhan jiwaku kena. Tuhan jiwaku nih. Karena pintu masuk ke jiwa itu lewat body, pendengaran, mata, mulut, dan 5 sense itu ya. Coba habitnya dirubah. 5 sense ini ingatkan dalam hidup kita bahwa aku harus put boundaries. Kalau yang mengerti soal boundaries ini penting. Karena kamu akan akhirnya memilih, oh boundaries yang ini aku tetapkan untuk pendengaranku. Kenapa? Karena biar pendengaranku bersih untuk gak mempengaruhi jiwaku. Jiwaku bersih, roh Tuhan tetap connect dengan Tuhan. Wah ini luar biasa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Pintu masuknya ada di body. 5 itu. Ya, pendengaran, dengarkanlah firman Tuhan karena disitulah timbul iman. Nonton, hati-hati saudara. Apalagi nonton Korea, ya aduk-aduk jiwa banget. Bener. Jiwa aja diaduk-aduk di situ ya kan, atau nonton apa? Nonton silat gitu kan, ada dalam silat tuh Netflix. Jadi hati-hati pintu masuknya 5 itu harus dirubah. Ingatkan dalam diri kita bahwa kita harus merubah pintu masuk 5 itu menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya put boundaries. Ini yang boleh buat aku, ini yang gak boleh, ini yang aku kurangin, ini levelnya udah kebanyakan. Saudara, saya itu suka diteleponin orang. Ya, yang masalah kecil sampai masalah besar. Ya sama lah Bapak semua, Pastor Iwan gitu, semua yang saya percaya gitu. Tapi saya menyadari ada beberapa things kalau saya terus-terusan dihajar dengan hal-hal yang sama setiap kali, saya ngaruh loh ke jiwa saya loh saudara. Tolong dikasihani ya. That's the truth gitu loh. Kenapa di terus-terusan gitu? Ngaruh ternyata. Bukannya nggak boleh, boleh gitu. Tapi ini saya akhirnya, saya nggak menyangkakan, tapi akhirnya saya put boundaries dalam hidup saya. Oh ini, yang ini oke, yang ini nggak oke. Yang ini oke, masuk, yang sana enggak. Kenapa? Saya mau menjadi pribadi yang jiwanya di hadapan Tuhan itu bersih, benar, clean. Seperti pemazmur bilang, clean my heart, oh Lord. Itu yang saya kerjakan. Tuhan bersihkan aku setiap hari. Tuhan jiwaku, tolong Tuhan. Tuhan, aku lagi malas berdoa, tolong jiwaku Tuhan. Tuhan, aku lagi capek praise and worship, tolong jiwaku untuk terus praise and worship Tuhan. Seperti itu saudara, ajak jiwanya berbicara. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita di level spirit. Spirit ini lebih kepada spiritual side of man. It interact with God and the spiritual realm through its own set essence. Things like faith, hope, and prayer. Orang tuh bingung, apa sih spirit gitu. Spiritnya gini, spirit ini dan jiwa tuh mirip-mirip ya. Kalau jiwa tuh lebih ke hati segala. Spirit ini nih, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang rohani, berdoa, praise and worship, itu spirit Tuhan yang mengerjakannya. Karena kita terbatas. Jadi spirit inilah. Makanya kalau kita mau mengecek, examine yourself di spirit. Cek aja, apakah kita masih on fire, masih antusias dengan pekerjaan Tuhan. Itu aja kuncinya. Kalau masih antusias, itu artinya baik. Roh kita masih in line apa yang Tuhan mau. Masih rajin gak prayer? Masih punya hope gak? Masih punya faith gak? Segala sesuatu yang mengenai spirit itu selalu dari Allah. Tunggu, saya lupa, saya masukin gak kesini. Ya, 1 Yohanes 4, kemarin Bapak juga bawa ini.
1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kalau saudara ketemu preacher-preacher ataupun nabi-nabi, you have a really good pertumbuhan di dalam rohani kita. Kalau enggak, melenceng. Kata Tuhan apa? Kata firman Tuhan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Jadi banyak nabi palsu, banyak orang yang mengaku itu dari Allah, tapi kalau mereka nggak mengakui Yesus dan nggak berasal dari Allah, mereka berarti nggak punya roh Allah. Sama roh kita, examine yourself. Masih mengakui Yesus nggak sih di dalam hidup? Masih mengakui Yesus nggak dalam hidup kita? Jangan-jangan datang ke gereja tapi Yesus stay away outside this building. Jangan-jangan mengaku Kristus tapi ketika ada masalah nggak pernah datang ke Yesus. Dalam bahasa Ibraninya, ruah, bener gak? Bener ya? Saya nggak jago. Ruah spirit. Ini ada cerita. Di pantai selancar Victoria, Australia, ada banyak pepohonan membungkuk di atas landscape-nya. Kemarin saya pergi ke Cairns, saya iseng naik boat, saudara. Iseng ya, pengen tahu lah ada apa, katanya ada buaya. Jadi kami ke sana tuh cari buaya ya. Ternyata buaya kecil banget. Fotonya besar, mana di buaya besar. Kecil banget, saya bilang, aduh gitu kan. Ya nggak apa-apa, ada pengetahuan lain yang didapat. Ternyata di sepanjang sungai itu sebelah kirinya khusus hutan lindung. Hutan lindung yang usianya katanya pohon-pohon yang diketemui dari zaman dinosaurus. Ya kita nggak tahu lah ya kebenarannya, cuman ini spesiesnya katanya nggak pernah ada di Australia manapun. Dan pohon kopi itu adanya dari situ pertama kali. Katanya sebelah kanannya taman-taman. Tapi yang aneh, si tour guide bilang gini, kamu perhatiin semua pohon itu, dia bilang gitu kan, tumbuhnya pada level yang sama. Jadi mereka nggak mendahului saudara satu sama lain. Kita liatin, kagum, oh iya ya, keren gitu. Nggak ada yang mendahului satu sama lain. Dan yang antiknya itu ada lights kan, jatuh sinar matahari. Kalau di atas di atas air itu kan ada yang ini gelap. Tahu ya saudara, imagination-nya tadi di jiwanya bangun nggak nih? Kalau jiwanya bangun, imagination-nya nyampe nih. Ya kan? Jadi ada yang kena matahari, ada yang kena bayang-bayang. Jadi mereka ya pokoknya nggak kena matahari. Yang lucu ya saudara, kalau kita perhatiin pohon-pohon itu daun-daun nggak pernah keluar dari bayang-bayang hitam. Jadi ngerimbunnya udah di bayang hitam, dia nggak keluar dari lajurnya itu. Kalau kamu perhatiin pohon, kalau kamu lagi ya naik sampan, perhatiin, dia nggak keluar. Tanya kenapa, saya kurang tahu. Nah ini perumpamaan di Victoria, ini beda lagi yang saya dapat gitu kan. Ada pohon-pohon di sana yang pohon-pohonnya membungkuk pada sudut lebih dari 90 derajat, sehingga daun bagian atasnya menyentuh tanah. Gitu. Nah, diteliti-teliti meskipun batangnya kuat, akar dan cabang-cabangnya tebal, pohon ini ditekuk oleh angin kencang ke satu arah. Jadi kayak ditiup aja, itu kan pohon, ditiup terus ke arah yang sana. Jadi melengkungnya ke arah sana, mengikuti angin yang meniup. Nah, ruah atau spirit itu kalau nggak salah diartikan juga sebagai roh atau nafas Tuhan. Nafas Tuhan yang dihembuskan terus. Itu nafas spirit kita. Ini yang kendalinya Tuhan. Nah kita ini seperti pohon itu. Mau nggak kita itu di lead oleh Holy Spirit, di lead oleh rohnya Tuhan? Kalau mau, kita akan menjadi pohon itu yang arahnya ngikutin arah angin, ditiupin terus sama angin, dia arahnya ke situ. Nah, kita kadang-kadang nggak mau, kita memilih berontak. Itu yang akhirnya membuat hidup kita tuh bengkok, kanan kiri nggak jelas gitu kan. Belum juga akarnya nancep, udah kecabut. Belum juga dewasa, udah keluar. Ya kan?
belum juga benar-benar mengerti firman Tuhan, udah kesana kemari. Tahun ini House Ascraft mengajarkan kita walk 2 miles gitu. Your life doesn't get transformed by chance, it's transformed by a choice. Jadi kesempatan itu nggak mengubahkan hidup kita, tapi a choice. A choice, kita mau nggak? Kalau kita mau, ayo kita kerjakan bersama-sama. Jadi in the end of the year udah harus ada laporan. Katanya gini ya, ini ya jemaat katanya kurang aktif, kurang berkomentar. Jadi saudara, ayo dong laporan. Aku udah ini nih, udah kurus 5 cm gitu ya kan. Oh, jiwaku hari ini nih udah diperbarui oleh firman Tuhan. Aku jadi bersukacita terus gitu. Bersukacita itu a choice. Kita mau nggak ngikutin Tuhan? Bersukacita. Firman Tuhan kata bersukacitalah senang biasa. Mau nggak? Ada yang mau? Kita bikin grup lagi. Bersukacitalah senantiasa. Hari Senin laporan. Aku nih seharian ini bersukacita gitu. Hari Selasa laporan, gitu ya kan? Jadi in the end of this year kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah kita sangka kita sudah berjalan 2 minggu. Amin. Tapi body, spirit, and soul harus di-examine every single day. Examine seperti kita bersihin rumah. Kalau kita nggak pernah ngecek rumah kita kotornya di mana, percayalah saudara, namanya debu itu bisa 10 cm. Karena kita yang nggak pernah cek. Sama hidup kita kalau kita nggak pernah cek. Jangan salah, kepahitan keluar, ya kan? Komplain keluar. Itu artinya kita nggak pernah cek. Mari kita ngecek hidup kita. Ngecek hidup kita apa yang Tuhan aku mau di jiwaku nih. Jiwaku nih kena yang ini. Tolong Tuhan, ajar aku benar-benar untuk berubah untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Get up and make a choice. Aku list ada 3. 1 Timotius ayat 4, terkenal banget, kenapa Suryawan sering banget bawa ini. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, baik untuk roh kita, tubuh kita, dan jiwa kita, ya kan? Ya, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu jadi get up and then make choice untuk beribadah. Badani kita akan terbatas pada akhirnya. Tapi kalau kita biasa beribadah, you can sit down anywhere, you can ibadah sama Tuhan. You don't have to come to here. Selasa aku mau ibadah, sini tutup saudara, nggak ada ibadah di Selasa. Belum ada ibadah ya Pak. Jadi latihan badani terbatas. Body, soul, and spirit perlu ibadah. Perlu ibadah. Body perlu latihan untuk ibadah. Kalau bangun tidur males, gak ibadah saudara. Bodimu itu engkau yang kontrol. Bangun tidur, bangun, mandi untuk ibadah. Kedua, make a choice untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jaga ini, berjaga-jaga atas jiwamu, atas rohmu. Berjaga-jaga every single day. Sama seperti tadi saya katakan, seperti rumah. Tubuhmu ini adalah bait Allah. Cek regularly. Ini nggak pernah selesai. Checking itu nggak pernah selesai. Regularly. Ini ibu udah ngajukin fee lagi, kita bersih itu yuk, gitu kan. Udah numpuk lagi. Kenapa? Karena ngeceknya mungkin setahun sekali ya bu, gitu kan. Gitu. Kalau kita ngecek setiap minggu bersih, masanya setahun sekali ngeceknya numpuk, gitu kan. Sama. Itu yang terjadi body, soul, and spirit. Maka itu artinya kita harus benar-benar regularly checking, examine ourselves. Korintus berkata seperti itu. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Yang ketiga, sebab itu kami tidak tawar hati, 2 Korintus 4 ayat 16. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Kita akan merosot, ya kan? Udah sakit lutut, ya, udah sakit pinggang, merosot saudara, ya, naturally merosot. Tapi firman Tuhan berkata, kami diperbaharui dari hari ke hari. Berkata soal apa? Soal jiwa dan roh. Diperbaharui dari hari ke hari. 3 things. Mari pulang dari sini ingatkan 3 hal ini.
bahwa body, spirit, dan soul kita perlu ketiga ini. Make a choice, ayo ibadah. Make a choice untuk berjaga-jaga dan berdoa. Make a choice untuk tidak tawar hati. Itu firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Eksamen, eksamen itu sifatnya bagi beri saudara continue unfinished business. Jadi whether you like it or whether you don't like it, you have to memeriksa, ujilah aku. You have to, karena itu continue dan gak pernah sekali urusan itu beres, kita beres untuk selamanya, enggak. Percayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan, minta. Seperti tadi Bapak bilang, when the God touch your lips and your words is change. Ketika kuat roh kita, rindu terus sama Tuhan, rindu terus menyembah Tuhan. Gak usah capek-capek mengubahkan jiwamu, karena akan efeknya di jiwa. Yang penting rohnya dulu kuat. Roh kuat, tadi 3 hal. Jangan lupa ibadah. Ibadah berkata soal bukan ibadah minggu aja, tapi every single day itu ibadahmu dengan Tuhan. Kedua, berdoa dan berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga, put boundaries. Apa yang boleh masuk, apa yang gak boleh masuk. Apa yang harus dikeluarkan saat itu juga, apa yang bisa di take advice untuk bangun hidup. Ketiga, jangan tawar hati. Terus kerjakan, jangan menyerah, terus kerjakan. Examine yourself. Jadilah pribadi-pribadi yang humble di hadapan Tuhan. Katakan jiwaku, aku nih benar-benar Tuhan, jiwaku bereskan. Tuhan, hatiku bereskan. Every single day. Kita mau nyanyi lagu Roh Kudus hadir di sini. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini biar Roh Kudus benar-benar hadir di tempat ini, dan terutama biar ada pertemuan pribadi dengan Roh Kudus. Karena pertemuan dengan Tuhan itu luar biasa indahnya, dan itu yang membuat kita kuat. Sama-sama nyanyi dengan lagu ini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di
ditransform, jiwa kami ditransform, bahkan tubuh kami ditransform oleh Engkau Tuhan. Ajar kami ya Bapa menjadi pribadi-pribadi yang cinta, yang merindukan Engkau setiap harinya Tuhan. Ajar jiwa kami Tuhan menginginkan Engkau setiap harinya, setiap detik, setiap saat menginginkan Engkau Tuhan. Seperti pemazmur Tuhan, kami mau Tuhan menginginkan Engkau setiap saat ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan di dalam hidup kami ya Bapa. Kesegaran jiwa kami Tuhan kami peroleh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam firman-Mu yang mengubahkan, membedakan kami Tuhan. Dari hidup kami yang lama Tuhan menjadi hidup kami yang baru Tuhan. Roh Kudus takes our life Tuhan. Kau yang memimpin Roh Kudus. Terima kasih. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dilihat berbeda Tuhan. Tidak menjadi serupa tapi berbeda dari dunia Bapa. Thank you in the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya. Persilakan Pak Iwan. Ya, sebentar kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ya, jadi benar-benar tahun ini perhatikan tubuh kita, perhatikan jiwa kita, perhatikan rohani kita. Examine ya, examine ya. Uji diri kita sendiri. Kita tuh kurangnya di mana, kita perlu perhatian di mana, kita butuh menguji diri kita sendiri, karena tanpa kita mengerti itu semua kita merasa bahwa diri kita fine-fine aja. Padahal maybe kita itu sebenarnya sudah masuk kategori parah, butuh konsultasi, butuh secepatnya di healing, disembuhkan. Saudara, kita mesti mengerti kita itu lemahnya di mana. Kalau ada nasihat-nasihat yang itu berguna untuk tubuh kita, ambil itu. Kalau ada nasihat-nasihat yang berguna untuk jiwa kita, ambil itu, kerjakan itu. Kalau ada nasihat-nasihat yang berguna untuk roh kita, ambil itu untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan rohani kita. Amin saudara. Manusia itu terdiri dari apa saudara? Dibuat oleh apa saudara? Ada yang ngerti? Debu dan tanah, benar ya? Manusia itu terbuat dari debu dan tanah. Tuhan itu create kita, mengambil debu dan tanah, lalu dibentuk kita. Lalu setelah itu dia hembuskan apa? Ruah, roh Allah. Dia menghembuskan nafas hidup dalam hidup manusia, sehingga jadilah tubuh dan manusia terdiri dari debu tanah yang ada roh Allah di dalamnya. Benar ya? Bisa tolong cariin nggak? Debu tanah lah yang menjadi makanannya. Search di Google, search di Alkitab. Kejadian apa sih ya mungkin ya? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, lalu tanah dikutuk untuk Adam. Lalu wanita harus apa? Sakit ketika melahirkan. Lalu ular harus berjalan dengan perutnya, benar ya? Lalu dikatakan apa? Debu tanahlah yang menjadi makanannya. Ada yang bisa bantu saya cari supaya saudara? Kejadian 3 ayat 14 bisa tolong ditampilkan di depan sebelum kita perjamuan kudus. Kita masih punya waktu beberapa saat. Debu tanahlah yang menjadi makanannya. Tadi saudara ingat manusia terbuat dari apa? Debu dan tanah. Manusia terbuat dari apa? Debu dan tanah. Makanan iblis itu apa? Debu dan tanah. Makanan iblis itu apa? Debu dan tanah. Manusia terbuat dari apa? Debu dan tanah. Makanan iblis itu apa? Debu dan tanah. Kalau saudara nggak punya roh Allah nggak kuat dalam hidupmu, makanan iblis itu apa? Ya dirimu. Karena dirimu terbuat dari debu dan tanah. Karena itu
Kalau ada advice rohani, masukkan dalam dirimu, karena itu roh Allah. Nanti roh Allah yang ada di dalam diri kita akan menjadi lebih besar, sehingga apa? Ular itu bukan makanan iblis lagi. Kita itu bukan makanan iblis lagi. Bahkan Tuhan berkata bahwa I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kamu bukan makanan iblis lagi. Kamu bukan makanan setan lagi. Kamu bukan makanan dia lagi. Makanan tuh enak, empuk. Bagi ular, bagi iblis, kamu empuk. Kenapa? Kamu adalah debu tanah. Memang makananku. Karena kamu gak ada roh Allah di dalamnya. Yang tadi Pastor Villa bilang, kamu tuh mati rohani. Gak ada roh Allahnya sama sekali di dalamnya. Gak ada kegiatan rohaninya. Gak ada aktivitas rohaninya. Gak ada pujian penyembahannya di rumah. Gak ada pujian penyembahannya di mobil. Gak ada pujian penyembahannya di kantor. Gak ada, semuanya gak ada. Makananmu, kamu adalah makanannya iblis. Makanya gak heran kalau ketika kita lihat orang yang tidak rohani pasti akan ditelan habis-habis oleh iblis. Di negara ini banyak banget anak-anak muda yang terlibas. Habis. Kenapa? Jadi makanan empuk iblis. Make sense gak saudara? Karena kita terbuat dari debu tanah. Karena debu tanah makanannya siapa? Iblis. Kalau kita tidak mengupayakan hal-hal yang rohani terjadi dalam hidup kita, debu tanahlah yang menjadi, bukan yang ini, ayat 14 tadi katanya. Saudara, ayo giat dengan hal-hal yang rohani, ya. Dekatkan dirimu kepada orang-orang yang rohani, ya. Latihan, nggak apa-apa. Apa tadi? Perspiration, apa of sweating tadi, the process of sweating gitu. The process of sweating. Ayo, lebih baik kita berkeringat, berdarah-darah untuk melayani Tuhan daripada kita berdarah-darah dimakan oleh iblis, berdarah-darah dimakan oleh setan, ya. Karena setan itu makanannya adalah debu tanah. Yang membedakan kita bisa mengalahkan setan atau iblis adalah ketika roh Allah kerja dalam hidup kita. Amin. Anak-anak muda, rohmu harus kuat. Tenagamu masih kuat nih. Perkaranya, masalahnya adalah rohmu kuat gak untuk menginjak ular dan kalajengking? Orang-orang yang tua, ya tubuhnya sudah mulai merosot kata Alkitab, ya. Tapi kalau roh kita tetap menyala, kita akan tetap bisa mengalahkan ular dan kalajengking. Amin saudara. Saudara pegang tubuh dan darah Kristus, ya. Saya mau minta satu tolong. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus kalau nggak salah ya. Darahmu Yesus, pujikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan. Darahmu Yesus. Kita untuk tubuh dan darah Kristus. Darahmu Yesus, bersihkan
tubuh dan darah Yesus, angkat roti di tangan kanan kita. Kita berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan kami terima dengan segenap hati kami. Kami beriman Tuhan Yesus. Kami terima mujizat. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk memperkuat tubuh kami, memperkuat jiwa kami, memperkuat roh kami Tuhan di tahun ini Tuhan. Sehingga kami pakai semuanya itu Tuhan. Tubuh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, karena tubuh kami adalah bait suci-Mu Tuhan Yesus. Kami pakai jiwa kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami pakai jiwa kami untuk melayani-Mu Tuhan. Roh kami Tuhan, kami biarkan menyala-nyala dan kami mau terus melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Doa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi, manusia itu terdiri dari apa? Debu dan tanah. Debu dan tanah. Manusia terdiri dari apa, saudara? Makanan iblis itu apa? Debu dan tanah. Jadi kalau saudara nggak punya roh Tuhan, saudara jadi makanannya iblis. Ya, saudara, amin. Rafael kalau ngelihat ayam dimakan sama Rafael. Rafael kalau melihat ayam dimakan sama Rafael. Kalau di belakangnya ayam ada buaya yang makan Rafael. Make sense gak saudara? Saudara tanpa Tuhan, saudara yang dimakan oleh iblis. Tapi kalau saudara punya Tuhan yang menjadi motor dalam hidupmu, kamu yang menginjak ular dan kalajengking. Hopefully analogi ini bisa kita terus ingat sampai kita mati, bahwa kita membutuhkan roh Tuhan. Amin saudara? Yuk. Silakan melanjutkan kebaktian ini. Ya, haleluya. Siapa terberkati sore hari ini? Angkat tangan boleh. Puji Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Ada yang membutuhkan amplop hijau, boleh angkat tangan yang belum punya. Oke, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapak, kami mendapatkan makan rohani yang begitu kuat Bapak. Kami percaya Tuhan di saat kami pulang Bapak, kami mendapatkan kekuatan buat tubuh kami, buat jiwa kami, bahkan buat roh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami mau memberikan persembahan kami ya Bapak. Persembahan kasih kami, persembahan perpuluhan kami, atau apapun yang Bapak yang kami persembahkan ini adalah kami percaya semua finansial, semua berkat yang datang yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, mari sama-sama kita memberi. Amin. Terjadi
Ya saudara, kita ini lagi mau coba satu hal supaya anak-anak itu bisa mulai dari kecil mereka bisa melayani Tuhan. Jadi nggak apa-apa ya kebaktian dibuat model kayak begini, suara keyboardnya banyak gitu ya, suara bassnya banyak banget. Saya belum dapat drum aja, kalau dapat drum mungkin yang main drum juga 2 saudara, untuk melatih mereka supaya mereka itu bisa melayani Tuhan sejak dari kecil. Saya ingat banget saya pertama kali pegang gitar di gereja itu kira-kira SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu saya mulai pertama kalinya megang gitar, baru bisa beberapa chords. Tapi mulai dari situ setia sampai akhirnya saya bisa benar-benar main musik gitu. Saya nggak les pertamanya nggak les, memang nggak ada yang ngajarin secara intens juga nggak ada. Berdasarkan pure hanya kepingin terus melayani Tuhan aja gitu, karena senang main musik juga. Nah kalau anak-anak ini diberikan kesempatan atau teman-teman ada yang bisa mau nyoba untuk melayani Tuhan, gereja ini terbuka untuk saudara bisa melayani Tuhan. Jadi nggak apa-apa kita biarkan suaranya ngambang kesana kemari gitu, tapi roh kita tetap menyala-nyala dan kita melihat anak-anak ini nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, anak-anak ini bisa jadi anak-anak yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dari kecil mulai terbiasa untuk melayani Tuhan. Amin saudara ya. Jadi jangan aneh, jangan kok begini amat ya gitu, nggak gitu, karena kita mau anak-anak ini juga melayani Tuhan. Ya, kita mau selesai dengan ibadah kita. Mari sama-sama kita berdiri. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-firman Tuhan yang kami dengar Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau terus Tuhan memajukan diri kami Tuhan di dalam hal-hal yang rohani Tuhan, sehingga semua perkara-perkara rohani itu Tuhan Yesus kami bisa terima. Semua janji-janji Tuhan boleh kami genapi Tuhan Yesus, boleh kami terima itu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami boleh berkemenangan Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk kuat di dalam-Mu sehingga hidup kami lah yang menjadi pemenang Tuhan. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, lebih dari pemenang di dalam segala perkara, lebih dari pemenang, menjadi pemenang di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dengan berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah-tengah kita ada teman-teman yang baru datang hari ini. Boleh please welcome. Kalau belum punya kebaktian yang tetap, kami senang kalau bisa bersama-sama berbakti bersama-sama. Teman-teman boleh kenalan dan kita boleh fellowship sama-sama setelah ini. Tuhan Yesus memberkati.